Saudara, pandemi bukan menjadi penghalang untuk tetap berkreativitas. Seorang pria perantau asal Jawa Timur ini menyulap sebuah lahan kosong di dekat rumahnya menjadi kebun buah-buahan yang bisa selalu dipanen sepanjang tahun. Bercocok tanam aneka buah-buahan di dalam pot atau tabulam pot saat ini sudah menjadi tren di masyarakat perkotaan yang biasanya terkendala lahan yang sempit. Hal itulah salah satunya yang menginspirasi sosok pria bernama Son Haji ini. Ia berhasil mengembangkan penanaman sebanyak 250 bibit pohon aneka jenis jambu kristal, jambu air, pepaya, leci, hingga anggur sejak 4 tahun terakhir ini. Menariknya, tanpa memakan waktu lama, tanaman itu telah mulai berbuah sejak berumur 8 bulan saja. Son Haji mengungkapkan lahan kosong seluas 15 meter kali 50 meter ini merupakan aset perusahaan pengembangan perumahan. Namun entah mengapa, karena tak kunjung dibangun, ia akhirnya berinisiatif untuk memanfaatkannya agar produktif. Tentu setelah mendapat persetujuan dari pemilik lahan, daripada menjadi semak belukar dan tidak terawat. Son Haji sendiri sejatinya seorang pedagang nasi goreng kaki lima di kawasan Jalan Tambang. Seiring kondisi ekonomi yang terus menurun, ia merasakan penghasilannya hanya pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Tanaman hortikultura ya, jenis hortikultura kita nih Pak. Ini sudah ada 200 lebih, 240-an pohon belum cangkoknya. Kalau cangkoknya udah ada 200-an di sekitar. Khusus cangkok aja, Khusus cangkok. yang dari murni dari sini ya. Yang cangkok-cangkok yang belum dipanen ini udah ada 200-an. 200. Jenis apa aja Pak buah-buahannya? Ada anggur itu ada 9 jenis. Ada Dickson, ada Ninel, ada Pran, ada. Itu diantaranya lah Pak ya. Iya. Selain anggur Pak? Selain anggur ada jambu kristal merah, Kristal merah, kristal putih, terus sama jambu farang, jambu merah batu. Banyak anekanya Pak ya. Iya. Kalau jambu farang itu jambu bentuknya bulat teman panjang, nggak ada biji sama sekali, nol. Kristal merah juga gitu, dia nggak ada biji sama sekali. Kalau jambu kristal putih itu bijinya ada 2-3 biji. Ada jambu madu deli hijau, ada jambu black king kong merah, jambu citra. Itu jenis kristal. Jambu air Ya. jambu air citra. Terus ada jambu ini TSG, Taiwan Super Grand, ada juga. Cuman masih dikembangin. Pepaya. Gitu aja. Pepaya, nah itu pepaya, beli pepaya, bijinya dilempar gitu aja. Jadi bisa dimanfaati. Oh gitu ya, dari model biji. Baik. Udah berapa lama Pak mulai? Dimulai sih 4 tahun yang lalu pertama beli indukannya, terus efektifnya sekitar 1 tahun lebih ini. Udah buah juga tentunya Pak ya? Sejak umur 8 bulan sudah mulai panen sampai sekarang. Cepat karena dicangkok Pak ya? Ya karena ya perawatan Juga. Oh iya. Ini Gimana? menggunakan ini kotoran kelinci. Kotoran kelinci ya? Menggunakan kencingnya, terus kotorannya itu dipisah, kemudian untuk siram-siram. Seminggu sekali saya siram pakai kotoran itu. Ada sekali-sekali itu saya pakai NPK untuk merangsang. Berkat keuletannya dalam bercocok tanam tabulam pot, pria dari 5 orang anak ini kini mulai membuahkan hasil dalam sekali panen. Ia mengaku bisa menghasilkan sekitar 20 kg jambu kristal putih. Sedangkan jambu kristal merah saat ini menurutnya masih belum berbuah karena dalam pengembangan. Sekadar diketahui di pasaran harga 1 kg jambu kristal dijual Rp35.000. Terkait pemasarannya, ia melakukan secara online maupun penampung. Menurut Son Haji, kunci suksesnya pertumbuhan tanaman ini hingga berbuah adalah perawatan yang tekun. Strategi lainnya menggunakan pupuk organik dari air kencing dan kotoran kelinci. Peliharaannya sendiri yang diternakan di lokasi dalam kebun tersebut. Menurut Son Haji, air kencing hewan pemakan sayuran serta kulit buah-buahan itu menyimpan unsur hara mikro dan makro, sehingga bermanfaat bagi tanaman. Pria yang hanya lulusan SMP ini mengaku mendapatkan ilmu tersebut dari menonton YouTube dan mempelajarinya secara otodidak, kemudian mempraktekkannya langsung. Nah seperti ini. Ini kan baru keluar tunas 1, 2, 3. Daun ketiga ini udah keluar bunga. Ya. Seperti ini. Dia harus ada tunas. Kalau jambu air ini beda. Dia harus dipotes kayak gini. Nah nanti begitu keluar tunas dia berbunga. Nah kayak gini kan.
Dicangkok nanti belum dipotong ini tak lama lagi keluar bunga juga. Bisa berpotensi buah ya? Iya. Memang kalau jambu batu ini seperti itu. Oke, ya 8 bulan. Udah. Itu sepam. Kita agak seimam, ya kita nggak usah dengar. Agak. Apakah alumni sekolahnya gitu? Tidak, saya gitu sekolah saya itu aja. Karena saya tuh hobi nanam-nanam, kemudian macam-mana supaya ini nggak beli pupuk. Tadinya rumput ini kan banyak, jadi setiap minggu sekali saya turun anak-anak cabut rumput. Terus kemudian, waduh kalau gini bisa emosi anak-anak. Saya beli kelinci aja 10 ekor. Saya masukkan kelinci. Alhamdulillah. Makannya rumput? Dimakan. Kelincinya kan bisa dimanfaatin kotorannya. Iya. Karena sulit karena kelinci liar, jadi saya kandangin aja, naikkan ke atas. Jadi Itu anaknya 100% bisa dimanfaatkan. Son Haji juga menambahkan selain dapat menjual buah-buahan, ia juga memproduksi bibit tanaman dari indukan pohon buah-buahan tersebut melalui proses pencangkokan. Tak tanggung-tanggung, harga jual satu bibit jambu kristal siap tanam minimal dihargai Rp150.000 dengan kondisi sudah berbunga dan berbuah. Son Haji berharap aktivitas positif yang dilakukannya itu setidaknya bisa menjadi contoh generasi muda saat ini agar menekuni penanaman dengan media tabu lampot karena lebih efektif tanpa memerlukan lahan yang luas. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.